Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates, pemirsa. Dialog bersama Ketua Komite Investasi Aspermigas, Moshe Rizal, kita lanjutkan kembali. Pak Moshe, kalau kita berbicara terkait dengan B50, ini kan berbasis CPO. Ada proyeksi bahwa produksi CPO ini akan cenderung stagnan dengan berbagai faktor seperti cuaca ekstrim di semester 2 tahun ini. Apakah ini juga akan mengganggu dari program biodiesel pemerintah yang akan dijalankan tahun ini? Ya, itulah resikonya. Kalau kita ketergantungan yang dibilang renewable energy, ya, khususnya untuk yang dibilang kebun energi, ya, resikonya seperti itu karena tergantung oleh cuaca. Tergantungan oleh cuaca itu yang menyebabkan yang produksinya memang ada resiko tinggi, ya. Jadi El Nino sekarang dampaknya seperti apa? Mungkin BMKG yang tahu, ya, ini sepanjang apa dan lain sebagainya. Jelas pasti akan dampak. Salah satunya adalah dampak dari sisi produktivitas, di satu sisi adalah konsumsi airnya. Ya, konsumsi air itu akan jelas akan meningkat untuk kebun-kebun energi tadi itu. Makanya pemerintah juga harus mempertimbangkan apakah selalu saya menyarankan diversifikasi energi. Ya, salah satunya biofuels, which is bagus. Biodiesel sudah terimplementasi, which is bagus, mengurangi neraca perdagangan, mengurangi juga fiskal kita, tapi di satu sisi yaitu tadi ada resiko. Nah, jadi kalau kita mau mengembangkan B50, saran saya adalah analisanya harus dalam. Tidak hanya keekonomian, tapi juga dampaknya seperti apa di sekitarnya. Ekonomi itu bukan hanya ekonomi proyeknya, tapi ekonomi dari sekitarnya, regionalnya, secara nasional, ya, terus dampak lingkungannya. Jadi sekarang itu sudah narasi biofuels bahwa biofuels itu adalah renewable, yes, tapi tidak sustainable. Bilang satu-satunya biofuels yang sebenarnya bioenergi, ya, yang sustainable adalah dari sampah sebenarnya. Waste to energy. Yes. Itu adalah satu-satunya biofuels atau bioenergi, ada biopower dan lain sebagainya yang benar-benar sustainable. Ya, karena itu ada dari sisi laporan segala itu memang mengurangi emisi. Tapi kalau biofuels yang menggunakan kebun energi, misalkan dari tebu atau dari CPO, itu justru yang tadi laporan yang tadi saya sampaikan, di situ menyatakan bahwa ternyata itu lebih meningkatkan emisi dibandingkan yang dia gantikan, which is dari fosil, ya kan, dari minyak atau dari gas gitu. Jadi itu yang mesti dikonsiderasi, dan di satu sisi adalah deforestasi. Deforestasi ini juga kita harus perhatikan juga. Bayangkan kalau kita mesti jutaan kiloliter, puluhan juta, ratusan juta kiloliter yang kita harus produksi, seberapa besar lahan yang kita harus. Karena nggak cuma kilangnya aja, seperti kayak kilang minyak kita bangun kilang, tapi juga lahan untuk feedstocknya. Nah, itu luar biasa besarnya. Sedangkan hutan kita ini isinya kan nggak cuma pohon. Isinya juga ada biodiversity yang mesti kita harus jaga. Itu satu sisi. Di lain sisi, energy security-nya juga sebenarnya ada opsi lain juga. Nggak cuma itu kok. Baik. Gitu loh. Jadi perlu analisa mendalam terkait dengan impact-nya, sustainability-nya dalam jangka panjang begitu ya. Tapi kalau kita melihat negara-negara lain nih ya, seperti mungkin Brazil atau India yang sudah lebih dulu menerapkan ini, apa yang bisa dipelajari dari Indonesia? Ya biarkanlah mereka menerapkan. Tapi sekarang terus terang negara-negara seperti Amerika sama Brazil lagi dicecer sama NGO-NGO lingkungan hidup. Ya, memang pada saat mereka implementasi itu mungkin masih belum kita lihat laporan-laporan yang ternyata hasilnya negatif untuk biofuels tadi, ya kan? Tapi sekarang semua sudah terbuka gitu, di mana sekarang ada perdebatan. Ada yang lebih pro, ada yang nggak kontra, dan lain sebagainya. Saya tidak menolak untuk biofuels, tapi pemerintah perlu mengkaji ulang apa dampaknya, ya, dari sisi dampak lingkungan, sosial, dan juga ekonominya. Ya, saya lihat ini kebijakan-kebijakan keluar aja tanpa ada diskusi dengan pakar yang benar-benar memperlihatkan, tapi yang penting proyeknya jadi. Jadi
analisa semuanya harus positif. Ya, jangan kayak gitu juga. Kita harus lihat realitanya seperti apa. Tadi Bapak juga menyebut opsi lain ya, seperti waste to energy, kemudian juga PLTS. Kedua opsi ini mungkinkah dilakukan dalam waktu dekat untuk diversifikasi? Oke. Dari sisi PLTS, ini di laporan yang sama, yang tadi bilang 16% meningkatkan emisi, di situ dibilang juga kalau PLTS ya 3% dari lahan tersebut dipakai untuk PLTS itu bisa menghasilkan energi yang sama daripada biofuels. Ya. Jadi biofuels ini lebih memakan space, bahkan area dibandingkan PLTS. Nah, tapi di satu sisi memang PLTS ini juga tantangan yang berat. Kenapa? Karena Indonesia ini sebenarnya potensi PLTS-nya tuh nggak besar-besar banget. Nah, ini yang kadang-kadang publik itu suka salah paham. Oh, kita negara tropis, berarti mataharinya berlimpah dong. Coba kita lihat berapa bulan ke belakang, ada matahari nggak? Mendung. Udah berapa bulan? 6 bulan kali kita mendung. Faktor cuaca begitu ya? Iya, faktor cuaca. Bayangkan kalau misalkan kita punya bisnis PLTS, kita jual ke PLN, 6 bulan kita nggak bisa jual apa-apa. Atau minim sekali gitu. Jadi kalau kita lihat energy generation power plant itu yang selalu, kalau saya kan memang dari bidang investasi ya, yang kita lihat adalah capacity faktornya. PLTS kalau di Amerika capacity faktornya sekitar 20-an%. Tapi kalau kita lihat Cina, which is yang terdepan di PLTS, itu capacity faktornya cuma 10%. Nah, Indonesia berapa? Indonesia di bawah 10%, sekitar 6-7%. Bayangkan 6-7% dari kapasitas yang mereka generate selama setahun dari kapasitas terpasangnya itu. Nah, itu yang harus disadari. Kita tuh nggak bagus-bagus banget. Nah, di satu sisi yang tadi waste to energy. Ya, waste to energy itu ada waste to power, ada waste to fuel. Ya, dua-duanya tadi saya bilang itu sustainability. Jadi kalau kita apply untuk carbon credit dari waste yang lainnya ini yang paling tinggi. Ya, tapi di salah pahamnya Indonesia kita lihat adalah waste to energy is not about the energy, it's about the waste. Nah, itu yang kita selalu salah pikir. Makanya waste to energy kita nggak maju-maju nih. Tapi ada yang beranggapan juga Pak, kalau waste to energy itu biaya konversinya cukup mahal. Exactly. Jadi gini loh, kalau kita lihat di negara-negara maju, kenapa waste to energy-nya itu jalan? Karena either partially atau fully funded by pemerintah. Kenapa? Karena investor tuh sebenarnya nggak suka invest ke waste to energy. Salah satu faktor yang paling utama dari investasi adalah misalkan kalau kita invest di produksi-produksi atau manufaktur adalah feedstock-nya. Waste to energy, salah satu masalah terbesarnya adalah feedstock-nya itu nggak konstan. Ya, dia supply feedstock-nya itu nggak konstan. Kita kan nggak bisa ngatur. Misalkan yang punya proyek waste to energy ngatur, kalian jangan terlalu makan banyak ya bio waste-nya jangan terlalu banyak atau biosnya dibanyakin. Kan nggak bisa. Itu semua tergantung dari kondisi kan. Gitu. Jadi itu karena itu nggak konstan, istilahnya banyak uncertainty dari sisi feedstock-nya, itu yang membuat waste to energy itu resikonya tinggi. Nah, risiko tinggi itu makanya kalau dilihat di negara-negara maju, waste to energy itu di-funded itu either partially atau fully by pemerintah. Jadi nggak sepenuhnya oleh investor. Jadi di tengah kondisi saat ini yang juga cukup mendesak, opsi seperti biofuel, PLTS, waste to energy, yang paling utama dan juga cenderung paling efektif yang Anda lihat apa? Kalau kita lihat dari neraca energi kita, ya konsumsi akan fossil fuel itu akan terus meningkat. Kita publik selalu melihat persentase. Tapi kita nggak pernah melihat atau pemerintah jarang sekali menunjukkan dari sisi volumenya. Ya, kita ada pertumbuhan ekonomi, ada pertumbuhan populasi juga. Dan semuanya butuh energi. Ya, fossil fuel akan selalu terdepan. Memang batu bara harusnya sudah mulai menurun atau mulai etis stagnan.
ya, tapi minyak dan gas itu akan selalu dibutuhkan dan akan selalu demand-nya akan selalu naik di depan. Nah, itu harus diperkuat. Bukannya justru dikonversi. Kenapa? Karena kalau kita lihat strategi energi dari setiap negara itu mengacu kepada yang namanya trilema. Trilema itu adalah energy security, itu yang pertama. Kedua adalah energy affordability. Baru yang ketiga itu energi transisi. Tapi 1 sama 2 ini harus dipenuhi dulu. Gitu. Oke, selain strategi diversifikasi, strategi efisiensi kan juga dilakukan dengan kebijakan WFH 1 hari dalam 1 minggu untuk beberapa sektor. Kemudian kebijakan-kebijakan lainnya yang juga masih akan dievaluasi dalam 2 bulan ke depan. Anda melihat indikator parameter apa yang bisa menunjukkan bahwa kebijakan kali ini bisa benar-benar efektif dan juga optimal untuk penghematan energi? Kalau kita bicara penghematan energi, ya cukup bagus sih, ya. WFA semua juga nggak cuma Indonesia, negara-negara lain juga mengadopsi WFA. Negara-negara lain justru tidak hanya yang berkantor, tapi juga yang sekolah, ya, universitas, sekolah itu juga WFA juga, gitu loh. Karena itu juga sangat efektif. Percuma kita nggak ke kantor, tapi kita tetap harus commute untuk ngantar anak kita ke sekolah, gitu kan. Jadi itu memang cukup efektif, tapi di satu sisi kita harus lihat juga penghematan dari sisi fiskal kita. Jadi nggak cuma energi aja, masyarakat disuruh hemat, tapi dari sisi pemerintah pun juga harus lihat program-programnya ini menghemat apa enggak. Baik. Harus Anda melihat poin-poin yang juga menjadi evaluasi untuk kebijakannya di dalam 2 bulan ke depan, begitu ya. Betul. Terima kasih untuk insight-nya, Pak Mose Rizal, Ketua Komite Investasi Aspermigas, atas waktunya di Nusantara Economic Updates. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Dan pemirsa, dialog tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Lenggrasia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.